Budi adalah seorang lansia berusia 72 tahun yang tinggal bersama anaknya, Rini. Setiap hari, Rini merasa khawatir tentang kesejahteraan ayahnya yang sering merasa bosan dan kurang bergerak. Budi dulu adalah seorang pekerja keras, tapi setelah pensiun, ia cenderung menghabiskan waktunya duduk di kursi roda atau tidur siang. Rini memutuskan untuk membuatkan jadwal harian bagi ayahnya, dengan tujuan agar Budi tetap aktif secara fisik dan mental. Dengan hati-hati, Rini mulai merancang rutinitas yang bisa mencakup aktivitas yang menyenangkan serta mendukung kesehatannya. Namun, Rini menghadapi beberapa masalah. Budi terkadang merasa lelah dan enggan beraktivitas, terutama jika jadwal yang terlalu padat atau kegiatan yang tidak menarik baginya. Rini juga harus memastikan bahwa jadwal yang dibuat tidak membuat Budi merasa tertekan atau terbebani. Rini ingin Budi merasa dihargai dan tidak merasa dikendalikan. Seiring bertambahnya usia, lansia seringkali mengalami perubahan fisik dan mental yang dapat mempengaruhi kualitas hidup mereka. Aktivitas yang terbatas dan rutinitas yang monoton dapat menyebabkan perasaan kesepian, stres, atau bahkan penurunan kesehatan. Oleh karena itu, mengatur jadwal harian yang seimbang dan sesuai dengan kondisi fisik serta psikologis lansia sangat penting. Dengan jadwal yang tepat, lansia tidak hanya dapat menjaga kebugaran fisik mereka, tetapi juga meningkatkan kesehatan mental dan emosional. Rutinitas yang melibatkan aktivitas fisik, hobi, waktu sosial, serta istirahat yang cukup dapat membantu lansia tetap aktif dan merasa dihargai. Namun, tantangan utama adalah merancang jadwal yang tidak terlalu padat atau membebani, tetapi tetap memberikan manfaat bagi kesejahteraan mereka. Artikel ini akan membahas cara mengatur jadwal harian untuk lansia agar tetap aktif dan sehat, dengan perhatian khusus pada keseimbangan antara aktivitas dan istirahat. Menyesuaikan jadwal dengan kondisi fisik lansia. Setiap lansia memiliki kondisi fisik yang unik, yang dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti penyakit kronis, mobilitas terbatas, atau penurunan energi. Oleh karena itu, penting untuk menyesuaikan jadwal harian dengan kondisi fisik mereka. Aktivitas yang terlalu berat dapat menyebabkan kelelahan atau cedera, sementara aktivitas yang terlalu ringan dapat menyebabkan kebosanan. Sebagai contoh, bagi lansia dengan masalah persendian atau osteoartritis, jalan kaki ringan atau senam air bisa menjadi pilihan yang lebih baik daripada aktivitas yang membutuhkan banyak pergerakan. Pengasuh atau keluarga perlu berbicara dengan dokter atau ahli fisioterapi untuk memastikan bahwa aktivitas yang direncanakan sesuai dengan kemampuan fisik lansia. Mengatur waktu tidur yang cukup. Tidur yang cukup adalah salah satu aspek terpenting dalam menjaga kesehatan lansia. Seiring bertambahnya usia, kebutuhan tidur dapat berubah. Lansia mungkin merasa lebih mudah terbangun di malam hari atau mengalami gangguan tidur. Menyusun jadwal tidur yang konsisten sangat penting untuk memastikan bahwa mereka mendapatkan kualitas tidur yang baik. Waktu tidur yang teratur membantu memperbaiki kualitas hidup, meningkatkan daya ingat, dan menjaga suasana hati yang stabil. Selain itu, tidur yang cukup juga berkontribusi pada kesehatan jantung dan metabolisme. Menyediakan waktu tidur siang yang singkat di siang hari bisa menjadi tambahan yang bermanfaat untuk menjaga energi mereka. Aktivitas fisik yang sesuai. Aktivitas fisik tetap penting bagi lansia karena dapat meningkatkan sirkulasi darah, kekuatan otot, dan fleksibilitas tubuh. Namun, penting untuk memilih jenis aktivitas yang aman dan sesuai dengan kemampuan mereka. Aktivitas ringan seperti jalan kaki, bersepeda statis, atau senam lansia dapat membantu meningkatkan kekuatan fisik tanpa memberi beban yang berlebihan. Selain itu, aktivitas fisik juga berperan penting dalam mengelola berat badan, tekanan darah, dan mencegah masalah kesehatan lain seperti osteoporosis. Mengatur waktu untuk beraktivitas fisik setiap hari dalam jadwal mereka dapat mengurangi resiko penyakit kronis dan meningkatkan kualitas hidup lansia. Sertakan waktu untuk hobi atau minat. Hobi atau kegiatan yang menyenangkan sangat penting untuk menjaga keseimbangan mental lansia.
Lansia seringkali merasa lebih bahagia dan terlibat ketika mereka dapat melakukan sesuatu yang mereka nikmati. Misalnya berkebun, melukis, atau membaca buku bisa menjadi cara yang bagus untuk memberi mereka kepuasan pribadi. Menyediakan waktu dalam jadwal harian untuk kegiatan ini bukan hanya meningkatkan suasana hati, tetapi juga memberikan rangsangan mental yang penting. Aktivitas kreatif juga bisa membantu lansia mengurangi stres, menjaga keterampilan motorik halus, dan menghindari perasaan kesepian atau isolasi. Pastikan kegiatan tersebut mudah diakses dan tidak memerlukan terlalu banyak tenaga. Interaksi sosial. Interaksi sosial sangat penting bagi kesejahteraan emosional lansia. Seiring bertambahnya usia, banyak lansia yang kehilangan teman-teman mereka atau merasa terisolasi. Mengatur waktu untuk bertemu dengan keluarga, teman, atau bergabung dengan kelompok sosial dapat meningkatkan rasa keterhubungan mereka dengan orang lain. Sering berkomunikasi melalui telepon atau video call juga bisa membantu mereka tetap merasa dihargai. Selain itu, kegiatan sosial seperti pergi ke pasar, bergabung dengan komunitas lansia, atau menghadiri acara keluarga dapat memberikan kebahagiaan dan mengurangi perasaan kesepian. Interaksi sosial yang positif berperan penting dalam meningkatkan kualitas hidup dan kesehatan mental lansia. Pemberian waktu untuk makan sehat. Makan yang sehat adalah kunci untuk mempertahankan kesehatan lansia. Seiring usia bertambah, metabolisme tubuh berubah, dan kebutuhan nutrisi mereka juga berbeda. Oleh karena itu, penting untuk mengatur jadwal makan yang teratur dengan makanan bergizi yang mudah dicerna. Makanan yang kaya serat, vitamin, dan mineral seperti sayuran hijau, buah-buahan, dan sumber protein tanpa lemak harus dimasukkan dalam menu harian mereka. Mengatur waktu makan yang konsisten dengan porsi yang sesuai juga dapat membantu mengelola kondisi medis seperti diabetes atau hipertensi. Selain itu, makan bersama keluarga atau teman dapat membuat momen makan lebih menyenangkan dan memberi kesempatan untuk bersosialisasi. Pengelolaan waktu untuk pemeriksaan kesehatan. Pemeriksaan kesehatan rutin sangat penting bagi lansia untuk mendeteksi masalah kesehatan secara dini dan mengelola kondisi medis yang sudah ada. Lansia sering membutuhkan pemeriksaan kesehatan yang lebih sering dibandingkan dengan usia yang lebih muda, termasuk tes darah, pemeriksaan jantung, atau pemeriksaan fungsi paru. Mengatur waktu untuk kunjungan ke dokter atau fisioterapis secara terjadwal dalam kalender mereka adalah langkah yang bijaksana untuk memastikan bahwa kondisi kesehatan mereka selalu terpantau. Selain itu, pengelolaan waktu untuk konsumsi obat juga sangat penting. Memastikan mereka mengkonsumsi obat dengan benar dan tepat waktu dapat membantu menjaga stabilitas kondisi kesehatan. Waktu untuk beristirahat dan relaksasi. Selain waktu tidur malam yang cukup, lansia juga memerlukan waktu untuk beristirahat di siang hari. Lansia sering merasa lebih cepat lelah, dan memberi mereka kesempatan untuk beristirahat sejenak dapat membantu mengembalikan energi mereka. Jadwal harian harus mencakup waktu untuk duduk santai, meditasi ringan, atau bahkan tidur siang yang singkat. Aktivitas yang menenangkan seperti mendengarkan musik, membaca buku, atau menikmati secangkir teh di pagi hari juga bisa memberikan waktu relaksasi yang bermanfaat. Istirahat yang cukup membantu mengurangi stres, meningkatkan mood, dan mendukung daya tahan tubuh mereka. Kegiatan mental dan stimulasi otak. Menjaga otak tetap aktif sangat penting untuk lansia agar terhindar dari penurunan kognitif seperti demensia atau Alzheimer's. Aktivitas mental seperti teka-teki silang, sudoku, atau bermain permainan papan bisa menjadi cara yang menyenangkan untuk merangsang otak. Selain itu, membaca buku, menulis, atau mengikuti kursus online juga bisa membantu mempertajam kemampuan berpikir dan ingatan mereka. Kegiatan ini memberikan tantangan mental yang sehat, sekaligus memberi rasa pencapaian dan kepuasan. Melibatkan lansia dalam percakapan yang merangsang pikiran atau diskusi tentang topik yang mereka minati, juga dapat membantu mempertahankan fungsi kognitif mereka. Fleksibilitas dalam jadwal. Meskipun penting untuk memiliki rutinitas yang terstruktur,
Jadwal harian untuk lansia juga harus memiliki fleksibilitas. Lansia mungkin merasa tidak ingin melakukan aktivitas tertentu pada hari tertentu, atau mereka mungkin merasa lelah setelah aktivitas fisik yang lebih berat. Memberi mereka ruang untuk memilih kegiatan yang lebih ringan atau bahkan beristirahat adalah hal yang bijaksana. Fleksibilitas ini membantu mereka merasa lebih mandiri dan tidak tertekan oleh rutinitas yang terlalu padat. Setiap hari bisa berbeda, dan memberikan pilihan kepada lansia akan membuat mereka lebih nyaman dalam menjalani hari mereka. Mengatur jadwal harian untuk lansia memang membutuhkan perhatian yang lebih, namun manfaat yang diperoleh sangat besar. Dengan rutinitas yang terstruktur namun fleksibel, lansia tidak hanya dapat menjaga kesehatan fisik mereka, tetapi juga meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan. Aktivitas yang bervariasi dari olahraga ringan hingga waktu sosial dan hobi memungkinkan mereka untuk tetap merasa produktif dan dihargai. Tak kalah pentingnya, dengan memperhatikan keseimbangan antara aktivitas dan istirahat, lansia dapat menghindari kelelahan dan stres yang berlebihan. Dengan pendekatan yang penuh perhatian dan kasih sayang, kita dapat memastikan bahwa lansia tetap aktif, sehat, dan bahagia, serta merasa terhubung dengan lingkungan mereka. Jadi, menyusun jadwal harian yang sesuai adalah langkah awal yang sangat penting untuk memberikan mereka kehidupan yang lebih baik dan lebih bermakna. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video ini agar lebih banyak orang yang mendapatkan manfaat. Kami juga ingin mendengar pendapat kalian. Tulis di kolom komentar doa apa yang kalian inginkan di usia senja. Semoga setiap doa kita semua selalu terkabul. Mari kita bersama-sama berdoa untuk kesehatan dan kebahagiaan. Semoga hidup kita selalu diberkahi. Terima kasih sudah menonton. Semoga doa-doa kalian dimudahkan dan dikabulkan.